dosa tidak hanya soal kamu gak berzina, kamu gak melakukan dosa, kamu gak mencuri, kamu gak membunuh. Bukan itu. Lebih dalam lagi, kados, kamu tuh dipisahkan, terpisah. Balik slide yang kedua. Ayat yang kedua, lihat nih saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Dengar nih, kalau kamu tidak dipisahkan, kalau saudara tidak terpisah dari hal-hal yang lama, dari lingkunganmu yang lama, saudara tidak akan pernah bisa membedakan. Oh my God. Karena your spirit, rohmu akan ini mengecap ini, oh semuanya sama, semuanya baik-baik aja, semuanya seiman. No, Yesaya dipanggil dari orang-orang yang sudah terpilih semua. Yesaya bilang gini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Come on man, gini, jangan pikir panggilan Tuhan itu melibatkan banyak orang. Panggilan Tuhan itu ada assignment itu gini. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang milik kepunyaannya. Masalahnya adalah banyak orang-orang yang percaya Tuhan tidak menyadari bahwa Tuhan sudah panggil dia untuk keluar. Makanya kalau Tuhan sudah bilang suruh, sudahlah, keluar dari situ, keluar. Masalah, kalau kamu nggak taat pasti ada masalah, pasti. Betul? Pasti. Kalau Tuhan sudah bilang keluar dari situ, keluar dari situ, keluar dari situ. Yesaya dipisahin sampai bara yang aku taruh bara di dalam mulut. Aku mau ampuni kamu, tapi gini, siapa yang mau ku utus? Oh my God. Kados bukan berbicara gini saudara. Oh enggak kok, yang penting semuanya seiman, semuanya sama. Ini bukan persoalan seiman. Level di sini saudara harus bisa gini. Saudara harus bisa berubah oleh pembaharuan sehingga saudara dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oh my God, tunggu. Sampai dia bilang gini, sehingga saudara dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Gini, pola perbandingannya bukan dia baik, kita benar. Bukan dia jahat, kita baik, tapi polanya baik dan benar. Ini harus difilter lagi, Makanya konsep Yesus panggil orang, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Karena ini dikados, dipisah. Apakah hanya dari yang jahat? No, bahkan dari yang seiman pun dipisah. Makanya ini bukan soal kita sudah lama Kristen apa enggak, bukan soal lama kita sudah pelayanan apa enggak, tapi gini, kalau Tuhan panggil kamu disuruh pisahin diri. Wah, saudara, gini, ada hal yang dahsyat yang Tuhan akan bukakan ketika saudara benar-benar dengar suara Tuhan dan saudara benar-benar mentaati. Tuhan akan menyediakan hal-hal yang dahsyat di depan. Amin. Amin. Karena ini yang dibedakan itu jauh saudara, jauh. Yang dibedakan itu hanya pola pikirnya, hanya kehendak Allah. Yang dipikirkan tuh hanya kehendak Allah. Contoh, gini, jangan pernah membuang-buang waktu saudara dengan orang-orang yang tidak membangun spirit. Yes. Oh my God. That's timetable of God. Ini adalah waktu Tuhan. Karena gini, orang-orang yang seiman dengan kita belum tentu juga apakah dia serupa dengan dunia atau beda dengan dunia, betul? Iya. Karena gini, itu gak menjamin kok. Itu gak menjamin. Makanya orang yang terpisah, yang tadi, yes. Makanya orang yang terpisah itu harus gini. Kalau saudara saat ini, hari-hari ini dipisahkan, saudara tidak dihukum. Saudara
dipersiapkan. Oh my God. Kalau saudara, aduh, kok hilang semua ya? Saudara-saudara saya, teman-teman saya hilang semua. Ingat saudara, gini, pola pikir saudara jangan gini, aku ditinggalkan. No, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu buat saudara. Ada ayat bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan. Oh my God. So ini, it's kados. Kados. Kamu harus terpisah. Katakan sama-sama, terpisah. Amin saudara. Amin. Next. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini tentang pemisahannya yang total dari segala sesuatu yang dianggap biasa. Ketika buang air, segala sesuatu menjadi sisa dari yang Seram. Dahsyat ya. Nanti saudara. Kados, kekudusan Tuhan bukan hanya tentang moral. Kalau cuma bicara moral, orang di luar keimanan kekristenan itu lebih banyak yang jago, benar nggak? Banyak, mafia pun baik-baik saudara. ya. Banyak yang baik gitu. Tapi kan ada benang merah. Kekudusan Tuhan bukan hanya tentang moralitas. Ini tentang pemisahannya yang total. Oh my God. Nanti dari segala sesuatu yang dianggap biasa, kelaziman. Oh, ini sudah biasa. Oh, sini sudah biasa. Makanya kalau kamu nggak terpisah, spiritmu nggak peka, sulit untuk memekakan, sulit untuk membedakan, betul? Mana kehendak Allah? Sulit karena kamu belum dipisah. Sulit. Semuanya kamu pikir baik. Kados itu lebih tajam. Makanya Yesaya bilang gini, Tuhan bilang gini, siapakah yang mau? Karena nggak enak, terpisah nggak enak. Kamu akan merasa sendiri. Yes. Tapi ingat, di dalam kesendirian Tuhan sedang bangun iman. Amin. Amin. Tuhan sedang menyiapkan perjalananmu yang baru. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara, segala sesuatu, oh my God, menjadi terpisah. Karena nggak bisa kekudusan Tuhan, kamu nggak bisa campur dengan kebaikan dunia. Nggak bisa. Holy is holy. Ini saudara, firman itu adalah kebenaran, betul? Kebenaran itu tidak pernah berdiri di antara. Kebenaran itu punya tempat sendiri. Kalau kebenaran masih berdiri di antara, itu bukan kebenaran, itu namanya kompromi. My God. Itu namanya kompromi. Makanya kebenaran itu punya tempatnya sendiri. Kebenaran itu tidak pernah, percaya. Kebenaran ini ya, ingat baik-baik perkataan saya, kebenaran tidak akan pernah berdiri di antara. Sana iya, sini iya, gelap iya, terang iya, betul? Gak bisa. Kamu harus pilih, ya atau enggak, berjalan sama Tuhan atau berjalan dengan kebaikan dunia. Oh my God. Ini levelnya bukan ngomong soal kejahatan dunia lagi, tapi soal kebaikan dunia. Tapi kalau soal kados, nggak bisa. Tuhan bilang pemisahannya total. Katakan sama-sama, total. Total. Dahsyat.